kelompok kami membahas tentang genetika Mendel. Nah, bagaimana sih sejarah dari genetika sendiri? Ada beberapa konsep yang mendasari perkembangan genetika, diantaranya konsep dari Matthias Kilden dan Theodor Schwann. Mereka mengembangkan konsep mengenai sel, di mana sel merupakan unit keturunan atau gen yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konsep yang kedua adalah dari John Gregor Mendel pada 1822 sampai 1884. Ilmuwan Gregor Mendel mengungkapkan hasil penelitiannya pada tanaman ercis yang menyilangkan beberapa sifat. Di antaranya adalah bentuk biji kacang ercis bulat disilangkan dengan bentuk biji kacang ercis yang berkerut. Yang kedua, ukuran batang kacang ercis yang bulat disilangkan dengan ukuran batang kacang ercis yang pendek. Yang ketiga, bunga yang berwarna ungu disilangkan dengan bunga yang berwarna putih. Nah, hasil persilangan kacang ercis pada generasi pertama dan generasi kedua memiliki pola keteraturan yang bisa dijelaskan secara matematika. Setelah kita mempelajari tentang sejarah genetika, saatnya kita mempelajari tentang gen. Gen adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, di mana bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Setelah itu, kita harus tahu bagaimana itu alel. Alel merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Nah, apa sih itu lokus? Lokus merupakan letak suatu gen pada berkas kromosom. Kromosom sendiri merupakan struktur di dalam sel yang berupa deret panjang molekul. Kromosom merupakan struktur mirip benang yang ada gen di dalamnya. Dasar kromosom yaitu DNA, dan fungsinya itu memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya ketika terjadi pembelahan sel, dan fungsi keduanya adalah memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan cepat. Kemudian, bagaimana sih sejarah Gregor Mendel? Gregor Mendel ini adalah anak petani yang tinggal di Eropa Tengah. Pada usia 21 tahun, dia masuk menjadi anggota biara Katolik di kebun Brunn. Di biara itulah dia melakukan percobaan genetika dengan berbagai tanaman. Mendel memperoleh hasil yang memuaskan ketika dia menggunakan tanaman ercis. Hukum Mendel 1 yaitu segregasi atau pemisahan alel-alel dari suatu gen yang berpasangan. Hukum Mendel 2 yaitu asortasi atau pengelompokan gen secara bebas. Nah, dikenal juga yang dinamakan dengan teori peluang. Teori peluang merupakan alat bantu untuk mempelajari genetika. Nah, terdapat dua prinsip peluang yang digunakan dalam memprediksi hasil dari persilangan, yaitu hukum perkalian dan hukum penjumlahan. Hukum perkalian ini menyatakan bahwa peluang dua atau lebih kejadian yang independen atau terpisah terjadi secara bersamaan. Hukum perkalian menyatakan bahwa peluang dua atau lebih kejadian independen atau terpisah terjadi secara bersamaan adalah hasil kali peluang masing-masing kejadian. Hukum penjumlahan adalah menyatakan bahwa peluang dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan adalah hasil penjumlahan dari masing-masing kejadian. Nah, sekarang pembahasan kita adalah pengembangan modifikasi dari hukum Mendel. Nah, pada persilangan Mendel kita dapat melihat bahwa setiap gen hanya memiliki dua jenis alel, di mana satu alel bersifat dominan dan yang lain bersifat resesif. Tapi pada kenyataannya beberapa gen memiliki lebih dari satu jenis alel. Belakangan ini diketahui bahwa munculnya satu sifat dapat menimbulkan atau dapat melibatkan dua atau lebih dari satu gen. Kondisi ini menyebabkan persilangan pola keturunan yang dihasilkan
tidak sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contohnya. Alel tetal merupakan penyebab atau kegagalan perkembangan embrio jika berada dalam kondisi homozigot. Pengaruh jenis kelamin terhadap pewarisan sifat. Nah, kromosom manusia terdiri atas autosom dan juga kromosom seks. Nah, autosom merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin dari organisme, sedangkan kromosom seks merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dari organisme. Nah, pewarisan gen terletak pada kromosom seks. Penyebab pewarisan sifat yang diatur oleh gen tersebut dan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pedigree adalah bagian yang menunjukkan pewaris suatu sifat dalam beberapa generasi. Pedigree umumnya digunakan untuk keluarga dan menguraikan pola warisan dari gangguan genetik. Dalam pedigree, kotak melambangkan laki-laki dan lingkaran mewakili perempuan. Sebuah garis horizontal yang menggabungkan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pasangan memiliki keturunan. Garis vertikal menunjukkan keturunan yang tercantum kiri ke kanan dalam urutan lahir. Bayangan lingkaran atau persegi menunjukkan seorang individu yang memiliki sifat sedang ditelusuri. Dalam sila ini, pewaris sifat resesif sedang ditelusuri. A adalah alel dominan dan merupakan alel resesif. Dari mempelajari silsilah, para ilmuwan dapat menentukan apakah suatu sifat adalah pautan seks atau autosomal. Variasi kromosom. Yang pertama, morfologi kromosom. Setiap kromosom yang eukariot yang fungsional tersusun atas satu buah sentromer dan dua buah telomer. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, metasentrik. Jika sentromer tepat berada di tengah-tengah kromosom. Yang kedua, submetasentrik. Jika sentromer berada lebih dekat dengan salah satu ujung kromosom. Yang ketiga itu akrosentrik. Jika sentromer berada dekat dengan salah satu ujung kromosom. Yang keempat itu telosentrik. Jika sentromer berada di salah satu ujung kromosom. Yang kedua itu duplikasi. Duplikasi adalah peristiwa penggerakan dari sebagian segmen kromosom. Duplikasi dikatakan tandem apabila segmen mengalami duplikasi tepat berada di sebelah segmen yang asli. Yang ketiga itu inversi. Inversi terjadi apabila susunan segmen kromosom terbalik 180 derajat. Agar inversi terjadi, kromosom harus patah di dua tempat. Jenis-jenis aneuploidi. Yang keempat, poliploidi. Merupakan kondisi di mana organisme memiliki lebih dari sepasang sel kromosom. Kondisi poliploidi dapat berupa tripit, tetraploid, dan seterusnya. Pewarisan sifat poligeni. Yang pertama, pewarisan sifat diskontinu dan pewarisan kontinu. Pewarisan sifat kontinu dikenal juga dengan pewarisan sifat kuantitatif. Disebut demikian karena variasi yang terbentuk harus diukur secara kuantitatif. Salah satu penyebabnya munculnya sifat kuantitatif adalah poligeni, yaitu satu sifat yang diatur oleh banyak gen. Berdasarkan rasio fenotip F2, Nilsson-Ehli menyimpulkan, yang pertama, warna biji gandum diatur oleh 2 gen. Masing-masing gen terdiri dari
sepasang sel. Yang kedua, salah satu alel dari setiap gen mengatur terbentuknya warna merah dan alel lainnya tidak. Yang ketiga, pewarisan sifat bersifat aditif. Setiap gen memberi kontribusi yang sama terhadap munculnya warna merah, dan warna merah yang munculnya tergantung banyaknya alel dominan yang dimiliki oleh tanaman gandum. Nah, sekarang yang kita bahas adalah genetika populasi. Genetika populasi adalah bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik populasi biologi, dan merubah dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh berbagai faktor termasuk seleksi alam. Bukan hanya seleksi alam, tapi ada penghanyutan genetik, mutasi, dan aliran gen. Juga adalah faktor rekombinasi, subdivisi populasi, dan struktur populasi. Juga merupakan studi di cabang biologi yang meneliti fenomena alam seperti adaptasi dan spesiasi. Di sini teman-teman juga bisa lihat contohnya, ada tertera di layar kalian masing-masing, bisa kalian lihat. Oke teman-teman, itu aja video dari kami.